Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih terhubung juru bicara Pramono Anung Rano Karno Ciko Hakim dan Koordinator Tim Hukum Ridwan Kamil Suswono Ramdan Alamsyah. Saya akan ke Bang Ciko. Bang Ciko, meskipun diwarnai tadi dengan aksi walkout oleh paslon atau saksi dari 01 dan juga penolakan tanda tangan berita acara oleh 02. Bagaimana tim Pramono Rano menanggapi hasil rekapitulasi hari ini yang menyebutkan bahwa pasangan Pramono Rano unggul 50,07%? Yang pertama tentunya mengucap syukur alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga berterima kasih pada warga Jakarta yang telah memilih ataupun yang telah berpartisipasi dalam pemilu ini, pilkada ini, baik yang tidak memilih juga begitu karena ini adalah pesta demokrasi untuk semua dan kita bersyukur proses pemilu ini atau pilkada ini berjalan lancar, tidak ada polarisasi yang berarti, tidak ada gesekan antar warga dan antar masyarakat. Begitu juga kami mengapresiasi KPU, Bawaslu, dan juga aparat yang kita lihat bersikap profesional dan netral. Nah, pada prinsipnya apa yang menjadi keputusan atau yang sudah sah ditetapkan sebagai hasil, itulah yang sekarang berlaku sampai ada nanti pihak-pihak lain yang akan melakukan gugatan atau upaya-upaya hukum dan kemudian menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Namun saya tegaskan kembali kami berterima kasih pada warga Jakarta, ada juga para pendukung dan juga KPU dan Bawaslu dan juga paslon-paslon lain dan timnya yang telah bersama-sama meramaikan pesta demokrasi ini yang alhamdulillah berjalan dengan kondusif secara keseluruhan. Soal gugatan rencananya akan dilayangkan ke MK oleh tim Ridho hari Senin, betul ya Bang Ramdan? Ya, baik. Jadi untuk pendaftaran kita memang ada diberikan waktu 3 hari ya. Dan kami meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi adalah rumah suci bagi para pencari keadilan seperti kami. Dan sudah banyak referensi dan jurisprudensi tentunya terkait bagaimana C6 ini tidak diberikan. Itu tercermin di salah satunya adalah di PUU di 247 ya. Artinya masih banyak jalan. Jadi untuk Bang Ciko jangan terlalu happy dulu kan gitu. Tentunya proses demokrasi juga bagian daripada penegakan hukum dan ini sudah kita lakukan pengkajian. Kita sudah lakukan konsolidasi baik seluruh data maupun teman-teman tim ahli hukum kita. Kemudian ahli-ahli hukum juga sudah bergabung di dalam tim Ridho ini dan tentunya pesan saya buat seluruh rakyat Jakarta, ini adalah bagian demokrasi yang memang sedang kita jalani. Yang kami lakukan hari ini adalah menjaga koridor, jangan sampai kualitas demokrasi kita semakin ke depan semakin menurun. Jadi narasi-narasi yang dibangun seolah-olah dengan menang hanya dengan kata 1 juta pendukung di atas 8 juta itu menjadi pemenang, ini sangat jauh dari harapan lahirnya demokrasi pasca reformasi. Nah, oleh karena itu apa yang kami yakini tentunya juga tadi dipertontonkan di dalam proses rekapitulasi. Pasangan 02 pun tidak melakukan penandatanganan, artinya mereka juga protes gitu loh, tidak hanya kami gitu loh. Nah, peserta-peserta ini punya hak untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan ke DKPP. Tentunya sampai detik ini kami belum melaporkan. Proses di DKPP tadi pun diinformasikan sedang berproses dan laporan kami diterima. Pendalaman-pendalaman juga akan kami berikan ke DKPP, termasuk ada laporan baru nantinya terkait oknum-oknum lah ya. Kami barusan juga mendapatkan informasi bahwa Bawaslu tingkat kota banyak yang memblokir gitu loh laporan-laporan daripada kita dan bahkan untuk berkomunikasi saja sulit gitu loh. Dan yang menjadi satu kebingungan apakah ini kemudian masuk kategori TSM, kami mengindikasikan terstrukturnya itu ada, sistematisnya ada dan masifnya ada. Jadi Mbak, jangan sampai kita nih dibuat framing yang seolah-olah 90% sudah terdistribusi.
bahwa KPU lupa bahwa mereka membuat aturan sendiri. Harus ada bukti rekam, baik itu foto maupun video dan tanda terima terkait apa yang mereka distribusikan. Dan nanti di Mahkamah Konstitusi kami minta KPU DKI Jakarta membuktikan itu. Jangan sampai hanya angka yang disajikan, tapi pembuktian yuridis formilnya berupa tanda terima, rekaman, ataupun foto tanda Baik, terima Bang orang yang Ramdan. menerima C6 itu tidak ada gitu loh. Jadi oleh karena itu satu keyakinan kami proses ini akan pada akhirnya terbuka dan belum selesai. Itu pun kenapa KPU kemudian tidak memutuskan siapa menang siapa kalah sampai menunggu hasilnya nanti yang Baik. diputuskan oleh teman-teman di di Mahkamah Konstitusi. Gitu loh, Mbak. Soal bukti ini, bukti-bukti yang Anda tadi sebut, ada dugaan oknum, kemudian juga soal C6, surat pemberitahuan yang diklaim mempengaruhi partisipasi pemilih di Jakarta. Bukti-bukti kuatnya apa yang disiapkan untuk menghadapi gugatan atau sengketa di MK? Kalau Mbak perhatikan, tadi KPU itu sebenarnya sudah membuka diri dan sudah menunjukkan kesalahan mereka dari sisi kacamata kami ya. Mereka menyatakan ada 90%. Katanya hanya berupa angka, tapi tidak menunjukkan di dalam rekapitulasi bukti-bukti nyata. Karena kita kan argumentum et refertum ya Mbak. Ketika kita berargumentasi, maka kita harus menunjukkan satu bukti. Nah, ketika KPU menyatakan sudah terdistribusinya sampai 90%, faktanya orang yang tidak menggunakan hak suara itu besar sekali. Gitu loh Mbak, yang menggunakan suara menang hanya di angka 1 juta, kemudian yang tidak menggunakan hak suara, kan gitu Mbak, itu lebih besar daripada yang menggunakan. Yang lebih fatal lagi adalah angka daripada kesalahan atau angka yang suara tidak sah itu di angka 300.000 lebih. Artinya apa Mbak? Ini ada apa dengan KPU gitu loh. Apakah KPU kemudian hanya melakukan seremoni-seremoni di hotel-hotel mewah berbintang yang mensosialisasikan, dan yang kami rasakan sosialisasi daripada KPU jauh berbeda dengan sosialisasi yang mereka lakukan untuk Pilpres maupun Pilkada Pileg. Jadi coklatnya, termasuk hal-hal yang lainnya, termasuk pula yang namanya pemindahan dan penggabungan TPS itu tidak tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Ambil contoh saya lah, saya biasanya ada di gedung sekolah Mbak. Nah, kemudian saya datang ternyata salah, katanya ada di rumah sebelah. Setelah saya datangi juga jaraknya memang lumayan jauh, 100-200 meter. Ternyata salah juga. Jadi 2 kali saya datang ke tempat yang berbeda. Ini yang kemudian membuat orang juga malas gitu loh. Nah, ini perlu ada perbaikan. Tentunya jangan ini dinarasikan sebentar, jangan dinarasikan kami mencari sebuah alasan pembenar bahwa apa yang kami lakukan ini hanya untuk menghambat kemenangan teman-teman 01. Tidak sama sekali. Kami berdiri di atas nama demokrasi yang kami jaga pasca reformasi yang harus memang benar-benar kita jaga untuk generasi selanjutnya. Jangan dianggap remeh. Partisipasi rendah ini oleh siapapun jangan dianggap jengah, malas karena ada partai atau kelompok partai yang tidak representatif dengan keinginan masyarakat, kira-kira gitu. Ini jangan narasi yang tidak masuk akal, yang narasi kemudian menjelek-jelekan proses demokrasi sebagai alat untuk melegitimasi satu kemenangan gitu Mbak. Baik, berbagai nanti bukti-bukti akan disampaikan dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh tim Ridho. Bang Ciko, seberapa yakin sengketa hasil pilkada nanti akan diajukan ke MK ini diyakini oleh paslon tim Pramono Anung Rano Karno tidak akan merubah kemenangan Pilgub Jakarta? Ya, kami harus yakin ya, karena kami berada di pihak yang kebetulan tidak sama dengan Bang Ramdan sendiri. Jadi pada prinsipnya gini, ini kami melihat ini sebuah pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Jadi saya sampaikan untuk hari ini tentunya yang berlaku adalah penetapan dari hasil yang dilakukan oleh KPU tadi. Tapi tentunya ada ruang-ruang dalam demokrasi yang dimungkinkan
untuk berbagai pihak untuk mengajukan keberatan, kritik, dan juga upaya-upaya hukum terkait itu. Dan kami menghormati hak-hak konstitusional warga, tidak dalam posisi juga untuk menahan itu. Namun tentunya setiap pihak mempunyai keyakinan akan kebenaran yang dia yakini dan memiliki bukti-bukti juga kalau nantinya kita akan menjadi pihak terkait misalnya. Tapi kan kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Ramdan tadi, semuanya memang permasalahan itu berada di KPU maupun Bawaslu. Itu yang dianggap oleh paslon 1 dan itu sah-sah saja. Jadi kami tidak dalam posisi untuk menahan atau kemudian memprotes di sini. Tetapi kalau kita bicara soal Mahkamah Konstitusi, tim hukum kami juga tentunya siap apabila nanti dimintakan juga bukti atau juga nanti bisa sebagai pihak terkait untuk menyanggah dan lain-lain. Jadi prinsipnya hari ini kami masih berpegang teguh pada apa yang ditetapkan oleh KPU, tetapi tentu apabila nanti Bung Ramdan dan kawan-kawan akan mengajukan gugatan, itu pun adalah satu hal yang dimungkinkan untuk memaksimalkan ruang-ruang yang diberikan oleh konstitusi kita dan aturan-aturan yang berlaku. Jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi akan ditempuh oleh tim Ridho dan tim Pramono Rano siap ya untuk menghadapi gugatan tersebut sebagai pihak terkait. Terima kasih Bang Ciko dan Bang Ramdan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.